Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Wow. Suke berbaring di kursi. Dia telah mendengar keributan dari jauh. Cahaya merah melintas di langit. Itu menembus penghalang suara dan, dengan kecepatan kilat, terbang ke arahnya. Yang mendekat adalah siluet yang familiar, aura yang familiar. Itu tidak lain adalah Jiang Hongyan. Bunyi. Suke langsung melompat dari kursinya dan, dengan lompatan besar, berdiri tepat di depan pintu masuk aula keabadian. Kemudian dia mengarahkan pandangannya ke Jiang Hongyan yang masih jauh. Karena dia ada di sini, itu berarti tebakannya benar. Dia pasti ingin masuk ke aula perunggu kuno. Swoosh! Sangat cepat, Jiang Hongyan akhirnya tiba. Setelah melihatnya, wajah cantiknya penuh kejutan. Anak kecil, kenapa kamu di sini? Oh. Suke menggelengkan kepalanya dan tertawa, ceka, nona kecil, kamu terlalu nakal. Menyelinap saat aku tidak ada. Untungnya, saya cukup pintar untuk menebak bahwa Anda akan berada di sini. Suke memblokir jalan ke Immortal Hall dengan tubuhnya yang kokoh saat dia mengucapkan kata-kata itu. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya pintu masuk ke aula. Jiang Hongyan memperhatikan tindakannya dengan minat ringan, lalu menggelengkan kepalanya. Kesedihan melintas di matanya saat dia berkata, anak kecil, biarkan aku masuk. Tidak mungkin, katakan padaku, apa yang kamu rencanakan? Mengapa Anda perlu memasuki Immortal Hall lagi? Suke bertanya. Jiang Hongyan terdiam sesaat. Lalu menjawab, The Immortal Hall adalah jalan satu arah menuju benua Swanzen. Saya harus kembali. Jika tidak, dalam waktu kurang dari 2 tahun, saya tidak hanya akan mati, bahkan 4 benua besar akan musnah. Suke terkejut dengan kata-katanya. Apakah Immortal Hall mengarah ke benua Swanzen? Tapi tak lama kemudian, dia menghela nafas lega, kamu tidak perlu khawatir tentang benua Swanzen yang menyerang kita. Semuanya baik. Saya telah membuka segel gunung 5 elemen. Belenggu 4 benua besar, pada kondisi saat ini, cukup untuk melindungi 4 benua besar selama beberapa dekade. Ini bukan tentang belenggu. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya, senyum mengejek di wajahnya, aku telah memulihkan sebagian dari ingatanku. Orang itu telah mengambil sebagian dari jiwaku dan menanamkannya ke dalam pohon kesadaran Tuhan. Menghitung tahun-tahun yang telah berlalu, buah kesadaran Tuhan di pohon itu dapat matang kapan saja sekarang. Jika dia mengkonsumsi dan memurnikannya, dia bisa langsung mengabadikan dan mencapai tahap surgawi. Ketika itu terjadi, semua kismet dan kultivasi saya akan menjadi miliknya. 4 benua akan jatuh ke dalam bencana jika itu terjadi. Apa? Suke bertanya dengan tidak percaya. Ayah Jiang Hongyan dari kehidupan sebelumnya, apakah itu gila? Pada akhirnya, itulah alasan dia membuatnya mengalami kelahiran kembali dan mencapai banyak kismet. Motif aslinya bukan hanya untuk mengendalikan benua Swanzen, tetapi untuk melepaskan mereka semua dari Jiang Hongyan begitu dia mencapai tahap surgawi. Lebih mengerikan lagi, dia bahkan telah mengekstraksi sepotong jiwa Jiang Hongyan dan memelihara pohon kesadaran Tuhan, semuanya untuk mencapai tahap surgawi. Dia lebih mengerikan dari binatang buas. Jika dia mencapai tahap surgawi, langkah pertama yang dia lakukan adalah menemukan saya di 4 benua besar dan mengambil kembali artefak surgawi yang memungkinkan saya untuk dilahirkan kembali. Saat itu, belenggu 4 benua besar tidak akan cukup untuk menghentikannya. Itu sebabnya saya harus kembali ke benua Swanzen. Bahkan jika saya tidak dapat menghancurkan pohon realisasi dewa, setidaknya saya tidak akan melibatkan 4 benua besar. Jiang Hongyan berbicara lagi, matanya yang indah menatap langsung ke Suke. Itu sebabnya, anak kecil, biarkan aku lewat, bukan? Jadi itu sebabnya, Suke tertawa getir. Itulah yang kamu maksud ketika kamu menyuruhku untuk tidak menunggumu. Terkejut, Jiang Hongyan dengan cepat menemukan sedikit senyum. Kalau begitu jangan pergi, beri aku 2, tidak, 1 tahun. Aku akan menghancurkan pohon realisasi dewa dengan kedua tanganku untukmu dan kemudian membawa jiwamu kembali. Suke berkata dengan serius. Dalam setahun, dia yakin bahwa dia setidaknya bisa mencapai tahap sintesis bentuk. Pada saat itu, dengan Raja Tinju bertindak tangguh dan segel Buddha,
dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di puncak panggung kendaraan hebat. Ini akan terlambat. Buah realisasi Tuhan akan matang dalam waktu 6 bulan. Tidak ada yang bisa menghentikannya kalau begitu. Jiang Hongyan tidak setuju. Dia perlahan melangkah ke arah Suke. Suke tahu, dengan karakter Jiang Hongyan, menghentikannya tidak ada gunanya. Dia bahkan mungkin melawannya untuk menerobos masuk ke Immortal Hall. Lupakan. Tiba-tiba, Suke menghela nafas, wajahnya kecewa, dan dia minggir dengan sukarela. Dia berkata, dengan suara kecil, pergilah jika kamu mau. Saya tidak ingin menghentikan Anda. Jika Anda tega meninggalkan saya, maka pergilah. Jiang Hongyan terkejut. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menyerah dengan mudah, tetapi dia masih tersenyum. Jika diberi kesempatan, saya pasti akan kembali. Dengan mengatakan itu, siluetnya bergetar saat dia dengan mantap menyapu ke arah pintu masuk aula keabadian. Dengan cepat dia mengeluarkan piringan giok yang bersinar terang. Dia kemudian menamparnya ke pintu perunggu. Ledakan. Seluruh aula abadi bergetar dan berderit keras. Kemudian, pintu mulai bergetar dan bergoyang seperti tirai air. Swoosh! Hampir pada saat yang sama, bayangan berpakaian hitam dengan rambut platinum terbang melewatinya. Itu adalah tubuh Tao yang telah lama disiapkan Suke sebelumnya. Dengan tongkat hitam di tangannya, dia terjun ke punggung Jiang Hongyan. Tapi kemudian, kali ini, seolah membaca gerakannya, Jiang Hongyan bereaksi dan dengan anggun menyingkir. Bunyi. Batang hitam malah menabrak dinding perunggu. Tabrakan itu memancarkan gema yang bergetar ke seluruh aula. Sial. Suke menatap, mata terbelalak, saat tubuh Taonya gagal dalam serangan diam-diam. Saat itu, dengan canggung, dia juga merasakan tatapan Jiang Hongyan tertuju padanya. Anak kecil, aku masih ingat gerakan itu. Dia tersenyum lembut, tetapi pada akhirnya tidak menceramahinya. Karena dia mengerti maksud Suke. Dia tidak tahan dia pergi seperti itu. Mendesah. Suke menghela nafas, seolah dia akhirnya kehabisan pilihan. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, saya gagal. Tetapi saya ingin bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Haruskah kamu pergi? Jiang Hongyan terdiam, dan akhirnya mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya. Sepertinya aku seharusnya tidak datang. Suke mengangkat kepalanya dan bertanya pada Jiang Hongyan, bisakah kita pergi dengan beberapa kenangan setidaknya? Oke, Jiang Hongyan setuju tanpa ragu. Sebelum kamu pergi, cium aku. Suke menggoda. Jiang Hongyan berhenti sejenak, matanya tertuju pada Suke. Kemudian dia tersenyum, oke. Terima kasih. Suke mengangguk, lalu berjalan menuju Jiang Hongyan. Dia perlahan mengangkat tangannya, senyum kecil di wajahnya, matanya dipenuhi dengan emosi yang berteriak bahwa tidak, dia tidak tahan untuk melepaskannya. Dia membelai wajahnya yang indah yang cantik dari dunia lain, perasaan kulitnya di jari-jarinya halus dan kenyal. Berjanjilah padaku. Kamu harus kembali, oke? Suke bertanya dengan lembut. Dia benar-benar menyerah untuk menghentikannya. Ya, Jiang Hongyan mengangguk, dengan kilatan perjuangan di matanya. Suke perlahan mendekatkan wajahnya ke arahnya, dan tak lama kemudian jembatan hidung mereka bersentuhan. Jarak antara bibir mereka hanyalah beberapa milimeter. Jiang Hongyan tanpa sadar menutup matanya, sudut matanya lembab. Tetapi pada saat itu, Suke tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menarik Jiang Hongyan ke dalam pelukan erat. Dia meraung, keterampilan utama dari fraksi surga yang meledak, merangkul gadis cantik. Ledakan. Di bawah langkahnya datang sambaran petir, dengan kekuatan yang luar biasa, dia mengangkat Jiang Hongyan ke dadanya dan mendobrak pintu perunggu yang sekarang tidak terkunci. Tarikan yang luar biasa terbang keluar dari gerbang ke arah mereka. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang ke dalam pintu perunggu. Aula keabadian yang besar juga menghilang tak lama kemudian. Dalam kegelapan pekat yang tak berujung, gelombang kehampaan dan dingin mengalir ke seluruh tubuh Suke. Suke sedikit gemetar, lalu membuka matanya. Jiang Hongyan tidak lagi dalam pelukannya. Diselimuti oleh tarikan yang kuat, yang bisa dia lihat dan jangkau hanyalah ketiadaan yang luas dan tanpa batas. Suke segera menyadari bahwa dia masih dipindahkan ke benua Xuanzhen. Dia kehilangan kesadaran tepat setelah dia menarik Jiang Hongyan ke dadanya dan menerjang ke pintu Immortal Hall.
Hal yang sama kemungkinan besar terjadi pada Jiang Hongyan, dan mereka telah berpisah. Tetapi jika ada satu hal yang membuat dia merasa lega, dia masih bisa merasakan aura Jiang Hongyan di dekatnya. Meskipun, ketiadaan yang memakannya ini terlalu misterius. Dengan hanya matanya, dia tidak bisa melihat keberadaan Jiang Hongyan. "Hongyan!" teriaknya. Suaranya segera ditelan oleh kehampaan yang luas, bahkan tidak menyebabkan satu riak pun. Tetap saja, dia harus menemukan Hongyan. Suke mencoba menggerakkan tubuhnya. Namun, tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri dari tarikan kuat yang menahannya dengan kuat di tempatnya. "Omong kosong, sepertinya aku hanya bisa." Dia mulai bergumam. Sebelum dia bisa selesai, cahaya terang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ledakan. SSO. Tabrakan besar, dan seolah-olah seseorang telah dengan keras merobek kehampaan yang gelap gulita dari luar. Dinding besar berwarna putih, sinar cahaya yang menyilaukan menusuknya seperti 1000 anak panah. "Omong kosong." Suke segera memprakarsai kekuatan inti sejati di dalam tubuhnya. Dia bahkan menggunakan Top Acting Fist, tapi dia masih tidak bisa menghentikan kekuatan yang menariknya ke dalam cahaya. Di tengah kekacauan, dia melihat sekilas sosok yang dikenalnya. Itu adalah Jiang Hongyan. Mereka berdua saling menatap, mulut sedikit menganga, tapi cahaya putih sekali lagi melahap mereka berdua sebelum mereka bisa mengatakan apapun. Pada saat yang sama, benua Xuanzhen muncul, di atas dataran besar, tempat para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya bertempur sampai mati. Seperti 1000 tentara, mereka menginjak-injak seluruh medan perang. Melolong? Drum pertempuran. Bergema antara langit dan bumi? Membunuh. Kami dari suku ork surga tidak akan pernah menjadi budak. Ork besar menggeram. Dia berdiri setidaknya 2 meter dan memiliki kapak besar di tangannya. Membunuh. Di belakangnya, prajurit yang menjulang tinggi dan kuat yang tak terhitung jumlahnya segera meledak menjadi lolongan keras saat mereka menyerbu medan perang. Pada saat yang sama, pasukan-pasukan pembudidaya manusia di sisi berlawanan juga mengangkat tombak panjang mereka. Mereka berteriak, "Lindungi rumah kami! Bunuh para ork!" Ledakan. Para ork dan pasukan manusia bertabrakan satu sama lain, dan mantra berwarna-warni dan kuat dalam jumlah tak terukur menerangi langit. Seolah-olah mereka menutupi matahari dengan pengeboman terus-menerus. Tepat di titik di mana ledakannya paling kuat, langit terkoyak, membentuk void crack. Tidak ada yang terlalu memikirkannya. Itu normal untuk void cracks terbentuk di atas medan perang. Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa dua sosok telah jatuh dari celah dan langsung terlempar ke arah puncak gunung di dekatnya. Puncaknya, terletak tepat di perbatasan medan perang ini, saat ini ditempati oleh suku ork kecil. Seorang wanita cantik berkulit gelap memimpin tim ork yang kuat dan tegap bersiap untuk mundur melalui rute pegunungan. Tunggu, aku menangkap bau manusia. Manusia hidup." Wanita itu menghentikan pasukannya secara tiba-tiba. Mengikuti kekuatan jiwa terdeteksi, pandangan semua orang dengan cepat jatuh ke dua sosok yang tergeletak di tengah jalan gunung. Manusia pria dan wanita di tahap pelatihan void. Hehe, itu menarik. Ikat mereka dan lempar mereka ke penjara. Saya akan menginterogasi mereka sendiri. Ork perempuan berkulit gelap itu tersenyum kejam. Suke mendapati dirinya berada di sel yang gelap dan lembab ketika dia sadar kembali. Bau darah yang menyengat dan menjijikkan memenuhi udara. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa tanah di sekelilingnya bercak darah kering dan berserakan dengan apa yang tampak seperti daging cincang dan anggota tubuh yang terputus. Itu adalah neraka di bumi. Oh sial, di mana ini? Seperti inikah benua Xuanzhen? Kaget, Suke tanpa sadar mengamati sekelilingnya. Dia segera menyadari bahwa dia dikurung dalam sangkar yang mengerikan. Penculiknya telah mengikatnya menggunakan metode yang unik, dan semua anggota tubuhnya diikat dengan rantai besi. Bukankah itu berlebihan? Suke mendengus dan mengerahkan kekuatan lengannya, berusaha melepaskan diri dari rantai itu. Senyum di wajahnya segera goyah. Bagaimanapun, dia telah mempraktikkan gaya penekanan penjara Raja Neraka. Tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari seorang kultivator biasa. Berbicara secara logis, bahkan dengan kultivasinya disegel, dia seharusnya dapat mematahkan rantai besi dengan mudah. Sistem, ada apa dengan rantai ini? Suke memeriksa dengan sistem.
Setelah beberapa saat, sistem menjawab, "Ding. Setelah menganalisis rantai, kami telah mengidentifikasi logam ini sebagai baja penekan abadi, paduan yang terbuat dari logam khusus dan Tao Aura. Anda tidak dapat mematahkannya dengan kekerasan sendirian kecuali tubuh Anda telah menjadi orang suci. Apakah Anda ingin menghabiskan 5.000 poin bertindak tangguh untuk memecahkannya dengan Tao Aura? Perkiraan waktu pembongkaran, 1 jam. Omong kosong. Apakah mereka menggunakan Tao Aura untuk memalsukan rantai yang digunakan untuk mengunci orang? Bukankah itu terlalu boros?" Terkejut, Suke dengan setengah hati berpikir bahwa benua Xuanzhen memang kaya dan berkuasa. Tapi tidak peduli seberapa kuat mereka, sistem mengalahkan mereka semua. "Hancurkan!" Suke tersenyum dan memerintahkan sistem untuk membongkar rantai. Sementara itu, dia melepaskan kekuatan jiwanya dan mencoba mendeteksi aura Jiang Hongyan. Namun, dia tidak menemukan apapun setelah menyisir seluruh sel, seolah-olah dia satu-satunya orang di sini. Bunyi. Pintu sangkar logam bergerak dan mengeluarkan suara yang dalam. Suke mengangkat kepalanya. Dia melihat seorang wanita seksi berkulit gelap memasuki penjara, dengan beberapa orc tinggi di belakangnya. Manusia memang lemah. Tidak kusangka kau akan pingsan begitu lama." Dia memandang Suke, saat dia tersenyum dengan jijik. Suke langsung mengerutkan kening. Wanita ini dan para raksasa di belakangnya sepertinya bukan manusia. Sebaliknya, mereka membawa aroma samar dari demonic base. "Mengapa kamu membawaku ke sini?" Suke bertanya dengan hati-hati. Suke tenang. Dia hanya harus menunggu sistem menghancurkan rantai baja penindasan abadi. Begitu dia bebas, dia yakin bisa mengalahkan mereka semua. Kultivasi para orc tinggi itu baru saja mencapai puncak tahap sintesis bentuk. Suke bisa menyelesaikannya dengan pukulan Tough Acting Fist. Adapun wanita itu, dia memiliki kekuatan seorang kultivator crossing calamity stage. Meskipun dia seharusnya tidak meremehkannya, menang masih merupakan kemungkinan. Manusia benar-benar munafik. Anda telah bertarung dengan kami, suku orc surga, selama bertahun-tahun. Dan sekarang kau masih berpura-pura bodoh, ingin tahu kenapa aku menangkapmu? Suke berkedut mendengar kata-katanya. Sepertinya dia telah mengambilnya sebagai tawanannya. Sial, itu nasib buruk di sana. Sangat memalukan bagi orang suci yang bertindak keras untuk dipenjara tepat setelah dia mencapai benua Xuanzhen. Tapi sekali lagi, seorang anak laki-laki dengan penampilanmu dianggap sebagai yang terbaik bahkan dalam ras manusia. Putih dan bersih, Anda jarang ditemukan. Yang mengejutkan, wanita itu mendekati Suke dan membelai pipinya. Suke tertegun. Apa-apaan? Apa yang dia pikirkan, dan mengapa dia merasa seperti gadis lugu yang diejek oleh seorang playboy? "Kamu benar-benar telah bermain dengan banyak pria manusia, tapi aku belum pernah mencoba seseorang yang lemah dan berkulit putih sepertimu." Wanita itu terus berbicara, matanya dipenuhi keserakahan. Dia meletakkan telapak tangannya di pipinya, yang kemudian meluncur ke kulitnya, sampai ke dadanya. Marah dengan pelecehan yang tampak ini, Suke menghentikannya. "Berhenti, apa yang kamu lakukan? Pria sejati lebih memilih kematian daripada penghinaan. Aku tidak akan pernah menyerah." "Hahaha, tidak pernah menyerah? Tidak ada pria di dunia ini yang bisa menolakku." Wanita itu terkekeh keras seolah mendengar sesuatu yang lucu. Di matanya, Suke sudah menjadi mainannya. Suke mendengus dingin, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. "Maaf, orang sepertimu sama sekali tidak membuatku senang. Adik laki-laki, saya sedang cuti hari ini dan tidak bereaksi sama sekali." Saya pikir dia bahkan mungkin ingin tertawa. "Tolong lepaskan tangan kotormu." Suke langsung menamparkan tangannya untuk menghentikan pelanggarannya. Dia, di sisi lain, berdiri tercengang dan bingung ketika dia melihat kedua lengan yang diikat erat oleh rantai baja penindasan abadi. "Dia apa yang dia gunakan untuk menamparkan tanganku?" "Manusia rendahan, beraninya kamu melawan?" geram wanita berkulit gelap itu, marah dengan tindakannya. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan besar ketika sesuatu meledak di luar penjara, seolah-olah sebuah benda besar telah mendarat. Hampir seketika, banyak teriakan muncul dari luar. "Apa yang terjadi?" Wanita itu terkejut, begitu pula para orc di belakangnya. Mereka semua berbalik menghadap pintu.
Suke juga mengangkat pandangannya ke pintu, dan, pada saat yang sama, melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyapu sel. Di luar gerbang, mantra ampuh telah menyelimuti bumi perkemahan yang luas. Seolah-olah seluruh cakrawala ditelan, aliran petir yang terus-menerus turun dari langit. Seolah-olah seseorang sedang melintasi malapetaka. Namun, itu hanyalah seni sihir. Ledakan. Baut itu menghancurkan tanah dengan setiap serangan, memaksa tentara raksasa itu berlarian, tangan di atas kepala mereka. Beberapa yang kurang beruntung tertabrak setelah berlari beberapa langkah. Mereka langsung jatuh ke tanah dan menjadi tumpukan darah dan daging lembek. Beberapa dari mereka melolong ke langit dan menggunakan seni sihir, mencoba bertarung ke angkasa. Namun, mereka dibuat tidak berdaya oleh kehebatan petir yang jatuh dari langit. Oh, astaga, ini sangat kuat. Suke tercengang dengan apa yang dilihatnya. Kekuatan seni sihir guntur surgawi ini jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Lagi pula, semua raksasa ini berada di tahap sintesis bentuk. Tanpa segel langit dan bumi dan Raja Tinju tangguh, bahkan Suke sendiri tidak dapat melukai mereka secara parah dengan seni sihir dasar. Beraninya kau membuat kekacauan di kemahku? Anda meminta kematian? Wanita yang berdiri di samping Suke mengancam dengan dingin dan tiba-tiba bergerak. Swoosh! Dia berubah menjadi sinar merah darah dan bergegas keluar. Beberapa raksasa yang tersisa saling memandang tetapi tetap tinggal. Mereka berjaga-jaga untuk mencegah Suke melarikan diri. Bukankah terlalu pengecut, memiliki begitu banyak dari kalian di tahap sintesis bentuk untuk menjagaku, seorang kultivator tunggal di tahap pelatihan Void? Anda harus membantu mereka dengan cepat. Aku berjanji tidak akan lari. Suke membujuk mereka, tersenyum. Sayangnya, para raksasa itu menolak untuk mengalah dan mengabaikannya. Seperti kayu gelondongan, mereka berdiri kokoh tepat di tempatnya. Dengan tinggi rata-rata 10 kaki, seolah-olah itu adalah pilar. Jelas bahwa mereka tidak berniat berbicara, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Suke menggelengkan kepalanya dan mencoba melihat keluar lagi. Namun, ada batasan yang ditempatkan di sel penjara. Dengan demikian, kekuatan jiwa Suke hanya bisa memindai di dalam ruangan dan tidak di luar pintu. Oleh karena itu, dia hanya bisa secara fisik memaksakan matanya untuk mengintip keluar pintu, mencoba mencari tahu siapa sebenarnya kultivator kuat yang membuang sampah ke kamp. Dia kemudian dengan cepat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Siluet tiba-tiba melompat ke langit, wanita itulah yang menyebut dirinya Jenderal Wanita. Dengan ekspresi tergesa-gesa, dia melompat ke atas untuk melarikan diri, hanya untuk dihajar oleh seni sihir emas. Bam! Ledakan teredam dan wanita berkulit gelap itu langsung jatuh dari langit. Dia batuk banyak darah, dan tanah retak menjadi jaring laba-laba saat dia mendarat. Swoosh! Tepat setelah itu, bayangan berbaju merah muncul dan memanggil beberapa sambaran petir dengan lambaian lengannya yang ramping. Mereka langsung membunuh jenderal wanita itu. Hongyan! Suke tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget. Orang yang membunuh wanita berkulit gelap itu tidak lain adalah Jiang Hongyan. Dia telah membunuh pembangkit tenaga listrik di Crossing Calamity Stage begitu saja, begitu mudah dan tanpa cegukan. Jangan lupa bahwa kultivasi Jiang Hongyan baru saja berada pada tahap kedua dari bencana penyeberangan. Kamu luar biasa, kakakku Hongyan. Suke bergumam pelan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia memiliki gagasan yang jelas tentang kekuatan Jiang Hongyan. Dia kuat, lebih kuat dari para patriark faksi di 4 benua besar, tapi dia juga baru berada di tahap kedua penyeberangan bencana. Paling-paling, dia akan setara dengan pembangkit tenaga listrik dari luar. Tapi siapa yang mengira bahwa dia akan cukup kuat untuk dengan mudah membunuh seorang kultivator di Crossing Calamity Stage? Tidak, di puncak Crossing Calamity Stage. Dengan kehebatan yang luar biasa, sangat mungkin dia bahkan bisa melawan makhluk yang kuat di panggung kendaraan hebat. Tidak heran dia berani datang ke benua Swanzen sendirian. Dengan kekuatan ini, dia setara denganku. Tidak, kurasa dia bahkan lebih kuat dariku. Suke tersenyum pahit. Dia sudah lama tidak terkalahkan sehingga dia meremehkan kekuatan Jiang Hongyan. Mungkin sebelum ini, dia memang lebih kuat dari Jiang Hongyan. Tapi setelah dia berhasil melewati semua kesengsaraan ini dan secara resmi melangkah ke tahap pelatihan Void, kedalaman kekuatannya menjadi tidak terbaca.
Terutama setelah dia menghabiskan beberapa tahun untuk mencapai kebangkitan di Immortal Hall, di mana kekuatannya tidak berhenti tumbuh sejak saat itu. Oleh karena itu, meskipun dia masih berada di tahap kedua penyeberangan bencana, dia sudah bisa mengalahkan sebagian besar lawannya. Orc yang tersisa di sel penjara tiba-tiba berteriak. Setelah menyaksikan Jiang Hongyan membunuh wanita berkulit gelap itu, mata mereka langsung menjadi merah. Ledakan. Dikonsumsi oleh amarah, mereka menimbulkan angin badai saat mereka menerobos keluar dari sel, melupakan semua tentang Suke. Di luar, Jiang Hongyan yang tenang dan terkumpul telah menunggu. Di jari-jarinya, cahaya keemasan bersinar terang. Desir. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan keajaiban pun terjadi. Petir tiba di langit-langit kubah dan atas perintahnya, jatuh ke tanah. Retakan. Dengan hantaman yang tertahan, baut itu meluncurkan raksasa itu ke langit, tubuh besar mereka retak terbuka dan berdarah. Kemudian, sinar keemasan menembus tenggorokan mereka, dan beberapa perjuangan kemudian, mereka kehilangan semua tanda kehidupan. Pada saat itu, seluruh kamp menjadi sunyi senyap. Suke terkejut terpampang di seluruh wajahnya. Sampai sekarang, dia tidak bisa memikirkan apa yang telah terjadi. Kekuatan yang ditunjukkan Jiang Hongyan berada di luar imajinasinya yang paling liar. Swoosh! Jiang Hongyan mengangkat tangannya lagi, kali ini menunjuk ke arah Suke. Bodoh! Dentang yang tajam dan metalik. Rantai baja penindasan abadi yang mengikat Suke selama ini telah terputus oleh sinar kemasan, dan Suke sekali lagi menjadi orang bebas. Sudut mulut Suke berkedut. Rantai baja penindasan abadi hampir tidak bisa dihancurkan, meskipun dia akan mematahkannya dengan mudah begitu dia mencapai tahap sintesis bentuk, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Jiang Hongyan dapat memotongnya hanya dengan mengangkat satu jari. Tunggu. Bukankah ini berarti dia baru saja menyia-nyiakan 5.000 poin acting tough? Sistem, keluar sekarang. Saya ingin pengembalian dana. Saya tidak membutuhkan Anda untuk menghancurkan rantai baja penindasan abadi lagi. Suke berteriak pada dirinya sendiri. Sistem menjawab dengan dingin, ding. Setelah menganalisis situasinya, kemajuan pembongkaran rantai baja penindasan abadi mencapai 60%. Oleh karena itu, hanya 2.000 poin yang akan dikembalikan. Suke merasa sedikit lebih baik mendengarnya. Jadi rantai itu sudah 60% hancur saat Jiang Hongyan tiba. Itu lebih masuk akal daripada dia memotongnya dengan satu ujung jarinya. Kalau tidak, dia akan terlalu kuat. Yang kecil, Jiang Hongyan berdiri di depannya, matanya membosankan dan jauh ke dalam matanya. Suke merasa bersalah dan menyentuh pangkal hidungnya dengan gelisah. Dia mengerti apa yang dia ungkapkan dengan tatapannya. Dia ingin mengatakan bahwa dia seharusnya tidak datang, tetapi tidak bisa memaksakan diri untuk mencaci maki dia. Hongyan, apakah ini benua Xuanzhen? Memang sangat menakjubkan. Manusia di sini tinggi seperti pilar. Suke dengan cepat mengubah topik dan menunjuk ke arah raksasa yang tergeletak di tanah. Mereka berasal dari suku orc surga. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Suku orc surga? Apa mereka anak manusia dan binatang iblis? Suke bertanya. Dia telah mendengar wanita berkulit gelap menyebutkan bahwa mereka berasal dari suku orc surga. Dia juga merasakan aura binatang iblis dari orang-orang itu. Namun demikian, dia masih merasakan sesuatu yang salah. Di Gunung 5 Elemen dan 4 benua besar, dia telah melihat banyak orang yang merupakan keturunan manusia dan binatang iblis, seperti Sulinger. Namun, aura mereka sedikit berbeda. Tidak, mereka bukan binatang iblis berdarah murni. Mereka baru saja diberi makan darah manusia dan binatang iblis sejak muda, dan mereka tidak pernah menyerap ki spiritual apapun dari langit dan bumi. Sebaliknya, mereka melucuti inti sebenarnya dari binatang iblis dan manusia lainnya, dan itulah mengapa mereka cenderung kuat secara fisik, kata Jiang Hongyan, wajahnya sedikit sedingin es. Dia tampaknya memiliki perasaan buruk terhadap suku orc surga. Suke juga terkejut. Dia tidak menyangka akan ada orang yang berkultivasi dengan cara yang brutal dan tidak masuk akal, meminum darah binatang iblis dan manusia. Mereka pada dasarnya berevolusi menjadi spesies baru dengan merampok budidaya orang lain. Apakah ini dianggap sebagai manipulasi genetik yang tidak ortodoks? Bagaimana mereka merampok kultivasi orang lain? Suke bertanya dengan serius.
Dia ingat apa yang coba dilakukan wanita berkulit gelap itu sebelumnya. Mungkin dia ingin mencabut praktiknya dengan budidaya berpasangan. Jiang Hongyan hanya menggelengkan kepalanya, mereka punya banyak cara untuk melakukan itu. Ketika saya bangun tadi, mereka mencoba mengiris arteri saya dengan pisau. Saya menghentikan mereka sebelum mereka bisa melakukannya. Apa mereka melakukan sesuatu padamu? Saya baik-baik saja, tentu saja. Wanita berkulit gelap itu bernafsu pada wajah tampanku dan ingin memaksakan dirinya padaku. Tapi yang bisa kupikirkan hanyalah keselamatanmu. Jadi saya menolaknya dengan tegas. Suke menjawab dengan benar. Jiang Hongyan tidak bisa menahan senyum pada kata-katanya, seolah dia senang mendengar bahwa Suke mengkhawatirkan keselamatannya. Lain kali kalau kau terjebak dalam situasi seperti itu, lindungi dirimu dulu. Dia berkata pelan. Itu tidak akan berhasil. Apa artinya sisa hidup saya jika sesuatu yang buruk terjadi pada Anda? Suke menepuk dadanya dan berkata dengan cepat. Jiang Hongyan terkejut tak bisa berkata-kata, lalu menyadari mengapa Suke bersikeras datang ke benua Xuanzhen bersamanya. Apa artinya aku harus hidup jika sesuatu yang buruk terjadi padamu? Kalimat itu terus menggema di hati Jiang Hongyan. Setelah beberapa saat, Suke melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung, Kami membuat keributan seperti itu. Mengapa tidak ada orang yang datang untuk membantu mereka? Jiang Hongyan pulih dari pikirannya dan melirik keluar. Dia menjawab, mereka semua mati. Mata Suke membelalak. Maksudmu, semua orang di kamp ini semuanya mati? Ya, Jiang Hongyan mengangguk dengan tenang. Kamu membunuh mereka semua? Ya. Begitu saja, dengan apa yang kamu lakukan tadi, kamu telah membunuh mereka semua? Ya. Wow. Suke tidak bisa tidak kagum sekali lagi. Kamp ini, paling tidak, akan memiliki beberapa ratus pembudidaya yang kuat di tahap sintesis bentuk. Tapi Jiang Hongyan telah membunuh mereka semua seperti semut. Bahkan jenderal wanita di puncak Crossing Calamity Stage pun tidak berbeda. Di depan Jiang Hongyan, paling banyak dia bisa menahan beberapa putaran serangan sebelum kalah dalam sekejap. Kekuatannya benar-benar keluar dari dunia ini. Itu kemungkinan besar adalah apa yang bisa dia lakukan, tanpa bantuan segel langit dan bumi dan tinju bertindak tangguh, ketika dia melangkah ke tahap sintesis bentuk di masa depan. Dia mungkin hanya akan setara dengannya atau menggunakan lebih banyak usaha daripada dia. Seperti yang kupikirkan, Suke menghela nafas penuh emosi. Jiang Hongyan bingung. Apa? Suke memberinya senyum cerah. Seperti kata pepatah lama, kenali seorang pria dari perusahaan yang dia pelihara? Little Hongyan, setelah sekian lama kamu mengikutiku, kekuatanmu akhirnya meningkat. Saya diyakinkan. Jiang Hongyan tidak bisa menahan tawanya. Anak kecil, berhenti berbicara seperti orang tua. Hei, aku baru saja dewasa. Ayo, nona kecil, ulurkan tanganmu, saudara Suke akan membimbingmu saat kami menjelajahi dunia. Suke tertawa, dan tanpa bertanya, mengangkat tangannya dan keluar dari sel penjara. Jiang Hongyan tersenyum sedikit dan mengikutinya secara alami, seolah-olah dia sudah terbiasa memegang tangannya seperti ini. Matanya bersinar hangat. Kemudian, dia mengingatkannya dengan lembut, disinilah ork surga mendirikan pos terdepan medan perang mereka. Mereka memiliki ratusan kamp di sini. Jika Anda berencana untuk keluar seperti itu, saya khawatir kita tidak dapat pergi dengan mudah. Apa? Suke menghentikan langkahnya, dan bertanya dengan tidak percaya, maksudmu kita berada di tengah wilayah mereka? Mengapa Anda membuat keributan besar? Bagaimana jika mereka mengepung kita setelah mengetahui apa yang terjadi? Aku khawatir tentang keselamatanmu. Jiang Hongyan memandang Suke, tenang seperti biasa. Jawaban yang ringan dan tampaknya sederhana, tetapi untuk beberapa alasan, itu menghangatkan hati Suke. Dia mengencangkan cengkeramannya di sekitar tangan kecil Jiang Hongyan, dan tersenyum. Jangan khawatir, Anda baru saja menyelamatkan saya dari sel, jadi giliran saya untuk membawa Anda keluar dari sini. Oke, Jiang Hongyan berseri-seri dan mengangguk, setuju dengannya tanpa syarat. Suke senang dengan perubahannya. Setelah mendengarkan uraiannya, Suke memiliki gambaran kasar tentang situasi pos terdepan pertempuran suku ork surga ini. Seluruh pos pertempuran terdiri dari puluhan ork tahap sintesis bentuk dan ratusan pembangkit tenaga tahap pelatihan Void.
Ada 1 atau 2 jenderal, semuanya di Crossing Calamity Stage. Kekuatan keseluruhan mereka bukanlah lelucon. Hampir semua camp terhubung. Dengan demikian, camp akan disiagakan begitu sesuatu terjadi di camp lain di dekatnya. Jiang Hongyan baru saja menyebabkan keributan besar tetapi tidak meningkatkan kewaspadaan camp lain. Sepertinya dia memiliki keberuntungan yang luar biasa di sisinya. Duduk di ujung pegunungan, camp tempat mereka dibawa terputus dari yang lain karena medannya. Itulah alasan mengapa camp lain belum menemukannya. Namun, hanya ada satu cara untuk kembali ke wilayah manusia. Mereka harus memotong ratusan camp di depan mereka, karena jika mereka berjalan lebih jauh, mereka akan masuk terlalu dalam ke sarang suku orc surga. Itu sama saja dengan mengirim domba ke mulut harimau. Tetapi memotong ratusan camp itu sulit. Bahkan Jiang Hongyan tidak bisa menang dengan mudah melawan ratusan pembangkit tenaga Crossing Calamity Stage, tidak peduli seberapa kuat dia. Sepertinya kita perlu membuat masalah. Tidak, maksudku kita harus menang menggunakan otak kita. Mata Suke bersinar saat dia tersenyum nakal. Apakah kamu punya ide? Jiang Hongyan tertawa. Ya, ketika jumlah musuhmu jauh lebih banyak daripadamu, cara terbaik untuk menghadapi mereka adalah dengan melarutkan mereka dari dalam. Suke mengangguk saat senyumnya semakin dalam. Dia telah memikirkan ide jahat. Salah satu ciri suku orc surga adalah bahwa jantannya cenderung berotot, kebanyakan melayang sekitar 10 kaki, bahkan ada yang mencapai lebih, sedangkan untuk betina, semakin mungil mereka, semakin kuat, semakin gelap, semakin kuat. Intensitas aroma binatang iblis mereka mewakili tingkat kekuatan mereka. Pada hari itu juga, Suke menciptakan 2 boneka penyamaran kelas tinggi dan mengubah penampilan mereka, termasuk aroma mereka, agar persis sama dengan suku orc surga. Mereka berbaur sangat baik dengan para orc sehingga tidak ada yang bisa membedakannya. Kemudian, dia mengeluarkan ratusan lembar kertas hitam dari tenda jenderal perempuan. Jenis kertas yang biasa digunakan oleh para orc. Memancing keluar pena, dia menirukan bahasa suku orc surga dan mulai menulis dengan lancar. Saya Budfest, berasal dari fraksi surga yang meledak. Saya terbunuh selama perang besar antara dewa dan iblis puluhan ribu tahun yang lalu. Lawan saya melemparkan tubuh saya ke sungai dan melarikan diri. Saya telah memadatkan kebencian selama puluhan ribu tahun ke dalam surat ini. Saat Anda melihat ini, tolong sampaikan ke 4 orang lainnya. Jika Anda gagal melakukan itu, ibumu akan mati dalam 30 hari, dan binatang iblis akan melahap ayahmu. Jika Anda mengikuti instruksi saya, orang yang Anda sukai akan membalas perasaan Anda, dan impian Anda akan menjadi kenyataan. Saya minta maaf, saya bukan Budfest. Hanya saja pesan ini terlalu jahat, jadi saya tidak punya pilihan selain mengirimkannya kepada Anda.